Goblok. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Pak. Sambil menunggu Bapak-Bapak, Ibu dosen ya, sebentar ya. Halo, Pak Aryan. Halo, selamat siang, Pak. Siang, Pak Aryan. Ya. Nanti Pak Aryan tolong dinutulensi Pak Aryan ya. Oke, siap, Pak. Oke. Atau nanti Pak Aryan buka dulu, nanti saya yang ini mulai. Oke, Pak. Tinggal Pak Zap, Pak Aryan yang belum join. Pak Zap. Pak Oke. Andi sudah ini, Pak, katanya tadi. Sudah saya kabari. Bentar, mungkin share linknya ke beliau belum ini. Oh iya, Pak.
Atau kita mulai saja Pak Aryan, gimana Pak Aryan? Oh, nggih, Jadi pun biar Pak, biar kita mulai yang lain ya. langsung. Ya, Silakan. oke. Oke, terima kasih Pak Pasek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran bapak-bapak dosen di sini ya, semuanya bapak-bapak hari ini, dan juga adik-adik mahasiswa yang memprogramkan atau mengimplementasikan yang disebut dengan MBKM gitu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, hari ini kita akan berdiskusi kaitannya dengan konversi mata kuliah ya. Jadi konversi mata kuliah ini kaitannya dengan program yang ditawarkan oleh Google yaitu ID Bangkit, di mana adik-adik di sini, adik-adik mahasiswa banyak yang lolos ya, sehingga berarti semester ini akan mengikuti program tersebut. Nah, bagaimana nanti konversi dari program Bangkit yang diikuti ke mata kuliah yang ada di prodi. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan hal tersebut. Oke. Jadi untuk melihat gitu ya apa saja nantinya mata kuliah yang bisa masuk sebagai konversi dari program Bangkit nanti akan dijelaskan oleh Prof. Asep. Jadi langsung saja saya serahkan waktu dan tempat. Silakan Pak Pasek. Terima kasih Pak Aryan. Selamat sore Bapak Ibu dosen pembimbing tim TKK dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama selamat atas keberhasilan adik-adik mahasiswa lulus pada kegiatan ID Bangkit yang dilaksanakan oleh Google. Dari data yang saya peroleh dari Pak Ari dan Pak Gibran selaku tim TKK, bahwa ada 9 orang yang lulus dari 11 mahasiswa yang mendaftar yang tersebar pada bidang machine learning, kemudian ada cloud computing, kemudian ada Android programming. Nah, maka dari itu kami dengan tim MBKM yang kebetulan diketuai oleh Pak Aryan Subaidi, nanti adik-adik mahasiswa jika ada hal-hal yang berkaitan dengan MBKM itu bisa berkomunikasi melalui Pak Aryan. Nanti Pak Aryan bisa meneruskan ke kami atau bisa juga melalui ke Prodi. Bisa langsung ke Prodi, nanti Prodi akan meneruskan ke Pak Aryan. Jadi bisa dua arah biar komunikasinya lebih cepat. Nah, untuk kaitan dengan konversi kegiatan ID Bangkit ke dalam mata kuliah di kurikulum PSTI, yaitu kurikulum yang sudah kita restrukturisasi, akan saya share sebagai berikut. Kalau kita lihat dari kurikulum yang ditawarkan oleh oleh ID Bangkit, itu saya lihat tersplit menjadi dua, yaitu teknologi atau teknis, kemudian yang kedua adalah soft skill. Jadi kalau kita lihat di sini, maka dari apa yang kami peroleh dari kurikulum ini, kemudian kami dari Prodi dan tim MBKM itu mencoba mengkonversi ke dalam mata kuliah yang ada di kurikulum PSTI. Ini kalau kita lihat, jadi garis besarnya ada dua ya, teknologi atau teknis itu, kemudian soft skill, atau sering disebut dengan hard skill dan soft skill. Maka dari itu, konversinya akan menjadi dua, ada konversi ke dalam hard skill, kemudian ada soft skill. Oke. Nah, untuk soft skill-nya, saya share-kan dulu.
Oke. Nah, untuk ini, untuk bidang mesin learning, dari apa yang saya baca di kurikulum itu, maka kami akan mengkonversi kegiatan adik-adik mahasiswa ini menjadi, pertama itu adalah praktek kerja lapangan sebanyak 2 SKS, tugas akhir 1 atau mata kuliah pilihan tulisannya itu, tapi di sini saya state bisa pengenalan pola atau yang lainnya, tergantung pilihan adik-adik yang bisa diusulkan, asal sesuai dengan kurikulumnya. Di sini hanya pilihannya saya kasih pengenalan pola, karena banyak sekali ada kaitannya dengan pengenalan pola di kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua, 3 itu adalah jaringan saraf tiruan. Yang keempat, pembelajaran mesin. Yang kelima adalah pemrograman platform independence. Yang keenam adalah aplikasi kecerdasan buatan. Yang ketujuh adalah teknologi dan sains masa depan. Ini mata kuliah baru khusus MBKM. Kemudian yang kedelapan adalah kewirausahaan lanjut. Ini adalah soft skill yang kita maksudkan. Kemudian yang kesembilan adalah topik khusus sistem cerdas. Dari total mata kuliah ini, kita bisa merekognisi atau mengkonversi menjadi 21 SKS, kegiatan yang selama 6 bulan di ID Bangkit. Itu ya, jadi ini mata kuliahnya. Nah, untuk nomor 2, ini tolong konsultasi dengan pembimbing. Nah, karena kebetulan pembimbingnya cuma saya, nanti adik-adik yang mengambil mata ID Bangkit dengan tema mesin learning atau bidang mesin learning, itu bisa konsultasi dengan saya. Apakah adik-adik akan mengambil tugas akhir 1 atau mata kuliah pilihan? Kalau tugas akhir 1, berarti nanti yang diisi di KRS-nya adalah tugas akhir 1. Kalau tidak mau tugas akhir 1, maka bisa pilih menjadi mata kuliah pilihan. Yang saya rekomendasikan adalah pengenalan pola. Tuh. Kemudian berikutnya, untuk cloud computing. Cloud computing, mata kuliah pertama itu adalah praktek kerja lapangan 2 SKS, sama nomor 1 dan 2 itu tugas akhir 1 juga bisa, atau TA1, pembelajaran mesin atau ini ya, pembelajaran mesin. Kedua ada ketiga sistem distribusi, pemrograman platform independen, Internet of Things, teknologi dan sains masa depan, kewirausahaan lanjut, kemudian topik khusus IoT dan komputasi awan. Nah, ini ada mata kuliah sebanyak 20 SKS. Nah, di sini mungkin ada perbedaan ya antara yang sebelumnya dengan sini SKS-nya. Persoalannya tidak bisa kita harus mengambil fix 20 SKS karena mengingat ada mata kuliah yang 3 dan 2 SKS tadi. Jadi ada memang kadang-kadang ada selisih, ada 20, ada 21. Kemudian untuk Android programming, itu mata kuliah konversinya adalah praktek kerja lapangan, tugas akhir 1 atau manajemen perangkat lunak, pemrograman bergerak, teknologi basis data, pemrograman visual, mobile security, kewirausahaan lanjut, dan topik khusus mobile app. Nah, ini mata kuliah pilihan, konversi mata kuliah yang akan kita konversi ke dalam kurikulum PSTI. Nah, ada catatannya. Catatannya begini. Kalau ternyata konversi yang kami tawarkan ini, itu ternyata mahasiswa sudah mengambil mata kuliah tersebut, maka bisa dikonversi ke mata kuliah yang lain yang berdekatan atau yang masuk ke dalam kurikulum tersebut, kurikulum yang ditawarkan oleh ID Bangkit. Nah, itu nanti bisa konsultasi ke dosen pembimbing dari MBKM ini, ya, konsultasi ke dosen pembimbing MBKM. Jadi ini hanya guideline saja. Nanti Anda lebih detailnya ketika memilih mata kuliah. Misalnya nomor 2, apakah tugas akhir 1 atau manajemen perangkat lunak, itu lebih kepada dengan pembimbing pembimbing MBKM. Nanti pembimbing MBKM yang akan lebih mengarahkan apakah akan didorong untuk ke tugas akhir 1 atau mata kuliah. Tuh. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang lolos
yang lulus di program ID Bangkit ini nanti tidak ada perkuliahan di prodi. Semuanya perkuliahan itu akan Anda ikuti adalah di ID Bangkit. Jadi Anda hanya mengisi KRS di prodi, di KRS sistem kita di SIA, kemudian setelah itu sepenuhnya perkuliahan itu akan dilakukan di ID Bangkit. Nah, kemudian yang berikutnya KRS dan penilaian MBKM. Pengisian KRS akan mengikuti MK konversi yang tersebut di atas. Jadi yang akan diisi oleh adik-adik mahasiswa nanti KRS di semester genap ini itu adalah KRS konversi di atas. Sehingga nilainya nanti pada bulan Juni itu bisa diinputkan ke situ. Kalau tidak di KRS-kan maka nilainya nggak akan bisa diinput. Itu ya. Nanti semua mata kuliah itu akan kami buka untuk bisa diisi oleh adik-adik mahasiswa. Kemudian yang berikutnya, untuk penilaian PKL, nah ini karena PKL-nya kita konversi ke dalam ke PKL, maka asesmennya di samping nilai dari pembimbing, pembimbingnya adalah kami, maka nanti akan juga ada asesmen seminar PKL. Nah, nanti akan ada, kita masih mendiskusikan apakah pembimbing PKL-nya sama dengan pembimbing MBKM-nya atau bagaimana. Itu kita akan diskusikan di level prodi. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa yang memilih TA1 sebagai konversi mata kuliah wajib. Sebagai konversi, maka mahasiswa wajib membuat proposal TA dan asesmen melalui seminar TA. Artinya di sambil jalan, nah ini pembimbing TA-nya nanti itu adalah pembimbing MBKM-nya. Ya, entah itu pembimbing 1 atau pembimbing 2, nanti pembimbingnya dari pembimbing MBKM-nya. Maka sambil jalan Anda bisa membuat proposal TA-nya. Ya. Kemudian untuk asesmen nilai mata kuliah lainnya, nah akan dilakukan berdasarkan nilai dari kegiatan ID Bangkit. Jadi masing-masing kurikulum itu kan ada nilainya nanti. Nah itu yang kita jadikan dasar untuk mengkonversi ke nilai mata kuliah di atas. Nah persoalannya kita belum tahu ini, prodi belum pernah mengikuti. Jika nilai tidak dalam bentuk angka atau huruf, maka konversinya akan dilaksanakan mengikuti peraturan universitas. Nah ini yang belum mekanismenya seperti apa. Kemarin ada tawaran adalah mekanismenya melalui suatu seminar. Nanti di seminar akan diasesmen poin-poin yang Anda dapatkan di sana, kemudian dikonversi menjadi suatu nilai. Nah jika tidak ada nilainya, kemudian sertifikat kompetensi yang hasil ID Bangkit itu direkognisi sebagai syarat kelulusan PSTI. Jadi Anda kalau sudah mendapat sertifikat kompetensinya, maka Anda tidak perlu melampirkan sertifikat kompetensi lagi untuk syarat kelulusan. Sudah cukup itu. Jadi sebetulnya ini sangat banyak sekali, lebih dari, kalau hitung-hitungan kita itu lebih dari 20 SKS. Karena Anda tidak perlu mendapatkan sertifikat kompetensi lagi. Mencari sertifikat kompetensi lagi. Nah, itu kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa. Untuk lebih detailnya, jika ada masukan atau pertanyaan, saya persilahkan pertama baik dari dosen pembimbing MBKM maupun dari mahasiswa. Saya kira itu Pak Aryan. Saya buka sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, terima Silahkan. kasih Pak Pasek. Nah, berikutnya sekarang mungkin Q&A gitu ya, tanya jawab. Kira-kira apa yang masih dirasa kurang jelas dari adik-adik mahasiswa, mungkinnya kaitannya dengan kegiatan ini atau program ini, silahkan ditanyakan gitu ya. Supaya ada pencerahan gitu ya, bagaimana kedepannya pelaksanaan program ini berjalan lancar. Gitu. Kaitannya dengan konversi tadi ya. Mungkin ada yang dirasa mungkin membingungkan atau seperti apa, silahkan saja. Dari bapak-bapak pembimbing mungkin ya. Nah, untuk draft konversi tadi itu sudah saya kirim melalui kolom chat. Silahkan dilihat adik-adik mahasiswa. Kira-kira apakah ada enggak mata kuliah dari itu yang sudah diambil. Nah, sebagai tambahan, kalau kita lihat dari struktur kurikulum kita, maka kuliah di semester adik-adik mahasiswa 2018 sekarang ada di semester 6. Ya, betul saya ya, semester 6 berarti ya.
semester 6, maka ada mata kuliahnya itu tidak sesuai dengan mata kuliah di semester 6 yang saat ini. Nah, namun yang perlu diingat bahwa konversi itulah sebagai pengganti mata kuliah di semester 6. Untuk semester 7 Anda tetap mengambil nanti semester 7 sesuai dengan kurikulum PSTI. Kalau Anda mau ikut MBKM lagi misalkan dengan MBKM KKN MBKM, maka berbeda lagi nanti kurikulumnya ada di semester 7 yang KKN MBKM. Itu dikonversi lagi gitu. Jadi Anda jangan khawatir bahwa saya belum ngambil mata kuliah semester 6. Enggak harus begitu. Karena mata kuliah semester 6 itu sepenuhnya dikonversi menjadi mata kuliah yang saat ini. Kira-kira begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan biar tidak bingung atau Anda akan fokus saja di MBKM, tidak ada perkuliahan di prodi yang harus diikuti, cukup ikut di ID MBKM secara optimal agar hasilnya juga optimal. Atau dari Bapak Ibu dosen pembimbing ada masukan? Silahkan. Kalau ada komentar saya silahkan juga. Saya sedikit Pak Oke. menambahkan ini kaitannya dengan ini apa namanya semester ini di kurikulum PSTI itu ada sistem terdistribusi Pak. Ya. Untuk semester 6 untuk course atau tema di MBKM ini masuk di cloud computing. Nah, cloud computing. Nah, bagaimana adik-adik yang nanti mengambil machine learning dan juga Android programming gitu. Apakah nanti harus mengambil lagi karena di kurikulum kan ada di semester ini gitu. Nah, seperti apa itu, Pak? Nah, berdasarkan aturan universitas itu konversinya tidak harus mutlak sama dengan kurikulum di semester 6. Jadi mata kuliah di semester 5, di semester 6 nanti yang akan masuk ke transkrip adik-adik itu adalah mata kuliah konversi ini gitu. Oke, Pak. Itu yang akan masuk. Sedangkan di semester 7-nya nanti itu adik tidak perlu mengambil artinya begini. Apakah di semester 7 saya bisa mengambil mata kuliah yang sebelumnya berprasyarat di semester 6? Enggak. Kalau bagi mahasiswa yang ikut MBKM, itu dibebaskan dari prasyarat itu gitu. Untuk di semester 7-nya. Dan semester 8-nya gitu. 27 dan semester 8. Itu dibebaskan syarat. Prasyarat itu tidak masuk. Maka nanti di semester 7, di semester 6 mata kuliahnya adalah mata kuliah konversi ini. Kemudian di semester 7-nya seterusnya mengikuti. Maka transkrip akhirnya nanti agak sedikit berbeda gitu dengan mahasiswa yang lainnya. Gitu. Itu sih arahan karena disebut merdeka, jadi benar-benar Anda diberi kebebasan gitu. Nah kita yang sebetulnya di prodi yang tidak merdeka gitu. Adik-adik mahasiswa itu benar-benar merdeka saat ini. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Namun yang perlu diingat adalah syarat SKS lulusnya harus tetap 145. Itu yang harus diingat. Nah, itu ya. Mungkin saya sedikit Pak menambahkan tadi pertanyaannya Pak Aryan sih Pak. Ya. Tadi kan kayak ini ya, ada yang mata kuliah wajib ya Pak ya, yang belum bisa diambil kemungkinan gara-gara mengikuti MBM ini. Gini Pak, kan biasanya mungkin ini dari mahasiswa ya, mungkin ada yang bertanya juga, saya wakilin. Biasanya kan Pak ada yang dapat 24 SKS Pak jatahnya untuk satu semester nggak Pak? Nah tapi karena ngikuti bangkit ini kan jadinya cuma bisa dikonversi dari 20 SKS. Jadi mereka masih sisa mungkin ada 4 SKS itu Pak. Apakah memang nggak boleh mereka ngambil ini ya mata kuliah di satu SKS itu kan satu mata kuliah mungkin bisa diambil satu mata kuliah, kemudian sisanya itu yang 20 SKS tadi. Mungkin itu sih Pak. Nah, ini arahan dari rektorat ya, yang saya ikuti 2 minggu yang lalu. Karena ini kegiatannya di luar, dikhawatirkan kalau masih ada terpecah pikirannya dengan kegiatan di dalam, nanti hasilnya nggak optimal. Maka cukup diberikan konversi sebanyak 20 SKS itu ya, minimal ya 20 SKS itu. Jadi coba nanti saya tanyakan detailnya lagi karena besok pagi masih ada pertemuan lagi dengan pihak WR1
apakah masih dimungkinkan mengambil perkuliahan di dalam. Seingat saya di aturannya tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Jadi karena kegiatannya di luar, maka diminta adik-adik untuk optimal di situ. Bahkan disarankan sebisa mungkin hasil dari MBKM di luar itu menjadi tugas akhir gitu. Sehingga balik ke Undram, Anda tidak perlu mengerjakan tugas akhir lagi. Jadi asumsinya 80% dari tugas akhir itu sudah dikerjakan di situ. Sehingga tinggal di semester 7 itu mengambil mata kuliah sisanya yang kurang. Kalau sekarang dikonversi menjadi 20, di semester 7 tinggal 19 SKS saja gitu. Apalagi kalau mau mengambil mata kuliah KKN MBKM misalkan, itu dikonversi lagi menjadi 20. Semester 8-nya ya tinggal 1 atau 2 mata kuliah, tinggal ujian TA saja. Bisa seperti itu. Mungkin itu jawaban saya, Pak Rama. Oke, Pak. Terus Pak, lanjut lagi Pak, satu lagi Pak, Oke. terkait yang ini Pak, kalau misalkan ada yang mengambil proposal TA gitu Kak Pak. Kebetulan kan ini semuanya rata-rata masih semester 6 Pak untuk 6, yang ya. ininya. Berarti asesmennya itu apakah dilakukan di akhir semester 6-nya juga Pak untuk yang Iya. proposal TA-nya? Untuk yang akan mengkonversi menjadi TA1, apa namanya, asesmennya nanti di akhir Juni itu ada asesmen seminar TA. Tetap ada asesmen seminar TA. Tetap ada. Maka keuntungannya dari MBKM adalah adik-adik mahasiswa ini sudah bisa mulai menulis TA1-nya di semester 6. Dengan pembimbingnya adalah pembimbing dosen, pembimbing MBKM. Kalau laporan PKL tidak perlu membuat, hanya perlu nanti membuat sejenis ya seminar PKL saja, nggak perlu. Hanya presentasi, kemudian kalau kemudian ditambah dengan membuat draft makalah draft makalah aja. Kalau laporan makalah PKL kan tidak sulit karena menceritakan apa yang dikerjakan di sana, tidak harus keluar sistem gitu. Nanti kita bisa bimbing. Itu kira-kira seperti itu. Mungkin dari adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti ini mohon kira-kira berkomentar, jangan nanti sampai kok berat ya gitu. Sebetulnya tidak berat ya, tidak ada yang sesuatu yang berat. 20 SKS itu kalau dihitung jam kerjanya itu sudah 8 minggu per hari. Ada 5 hari selama 6 bulan. Itu sudah berat sekali sebetulnya. Jadi jangan menginginkan kuliah tambahan lagi di prodi. Kan kita nggak tahu ini tugas dari ID Bangkit itu kan tidak kita tahu. Apakah lebih sulit dari perkuliahan di TI atau lebih mudah? Nah itu juga kita belum tahu. Nah, kalau lihat dari kurikulumnya cukup menantang kok saya lihat. Ya. Saya kira itu komentar saya. Silakan adik-adik mahasiswa. Halo? Atau dari Bapak Ibu dosen ada lagi? Silakan Pak Andi mungkin. Permisi Pak, mohon izin bertanya. Boleh. Ya. Ya, Pak, silahkan di on kan videonya mungkin biar enak, biar kenal juga wajahnya walaupun saya terlalu banyak mahasiswa jadi kadang-kadang oh Mas ini ya gitu. Ya Pak, mohon izin bertanya, saya Muhammad Awaludin Pak. Jadi learning path yang saya ambil di sini itu adalah cloud computing Pak. Ya. Nah, jadi kan yang dapat di cloud computing ada 2 orang Pak. Nah, kemudian terdapat ada mata kuliah yang udah pernah kami ambil Pak. Untuk saya sendiri udah pernah mengambil IoT dan teman saya sudah pernah mengambil sistem terdistribusi Pak. Ya. Nah, apabila nanti dikonversi itu apakah kami berdua itu dikonversinya menjadi kayak itu sama atau bagaimana Pak? Misalnya sama-sama dirubah IoT dan sistemnya sama-sama dirubah gitu atau menyesuaikan tiap mahasiswanya Pak? Dari draft yang saya sampaikan itu bisa disesuaikan nanti. Bagi yang sudah ngambil bisa diganti ke mata kuliah pilihan yang lainnya. Nah, misalkan Mas Awaludin tadi udah ngambil IoT ya? Iya, Pak. Ya,
Nanti IoT-nya itu diganti dengan mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan cloud computing. Nanti bisa konsultasi dengan dosen pembimbing MBKM-nya. Kira-kira mata kuliah mana yang kita punya di PSTI yang mendekati dengan cloud computing. Kira-kira itu. Oke. Bisa Baik, dipahami? Pak. Ya, bisa, Pak. Oke. Jadi pertanyaan lagi, Pak. Jadi jika mata kuliah yang berkaitan dan sama dengan mirip dengan IoT ini itu di cloud computing, tapi SKS-nya berbeda karena kan untuk IoT sendiri ini kan 2 SKS, Pak. Misal dia yang miripnya itu 3 SKS itu tidak apa-apa atau gimana? Boleh, nggak apa-apa. Karena tadi di contoh di mesin learning itu sampai 21 SKS kita rekomendasi masih bisa. Boleh 3 SKS kalau dikonversi. Asal nanti nggak boleh sampai 20 lebih dari 21 ya. Itu nggak boleh. Nanti misalkan nih ada adik mahasiswa, seingat saya sih mata kuliah pilihan kita tuh rata-rata 2 SKS. Rata-rata 2 SKS. Coba dicek di kurikulum PSTI, nanti bisa rata-rata nanti itu hanya bisa dikonversi ke 2 SKS. Gitu. Nah, kalau nanti di sistem distribusi misalkan sudah diambil, maka kita bisa rekognisi dengan mata kuliah apa yang bisa saja nanti menjadi 2 SKS plus atau menjadi mata kuliah yang 3 SKS. Nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing MBKM-nya. Kemudian hasil konversinya itu dilaporkan ke ketua MBKM yaitu Pak Aryan. Nanti Pak Aryan yang akan meneruskan ke kami untuk mata kuliah mana yang harus dibuka untuk MBKM PSTI di semester genap 2020-2021. Baik, Cukup, Pak. Mas. Oh ya, ada lagi, Pak. Boleh terus ya, Mas. Semakin banyak pertanyaan semakin bagus biar jelas nanti Jadi jika perubahannya itu Pak seperti ini kan IoT dan sister itu mata kuliah wajib kan Pak? Betul ya. Itu apakah ntar dirubahnya itu ke harus mata kuliah wajib kah atau bagaimana Pak? Atau pilihan juga? Atau... Nah, untuk mata kuliah MBKM yang kita tawarkan itu sifatnya wajib pilihan. Wajib pilihan itu artinya kalau mata kuliah wajib Anda kurang dari yang seharusnya disyaratkan, maka mata kuliah MBKM itu kan menjadi mata kuliah wajib gitu. Nah, kalau mata kuliah pilihannya kurang, maka mata kuliah MBKM itu kan menjadi mata kuliah pilihan. Jadi dia switching nanti sifatnya. Nggak harus kok mata kuliah wajib. Bisa saja nanti dari mata kuliah MBKM yang sifatnya adalah wajib pilihan. Jadi dia akan mengubah kalau dia mata kuliah wajibnya kurang, maka akan diambil dari mata kuliah wajib mata kuliah MBKM akan menjadi mata kuliah wajib. Kalau pilihannya kurang, maka akan jadi mata kuliah pilihan. Nah, itu sudah kita sediakan sedemikian dengan harapan Anda tidak akan bingung lagi, mata kuliah wajib saya kurang gitu. Ini belum enggak akan ada seperti itu. Mudah-mudahan enggak ada gitu. Mudah-mudahan enggak ada. Kita sudah antisipasi betul agar dia bisa berperilaku sebagai wajib dan pilihan. Baik, Pak. Sudah jelas semua, Pak. Ya. Mohon izin matikan kamera, Pak. Boleh. Silakan adik-adik mahasiswa yang lain. Jangan malu-malu bertanya, nanti di belakang kok ini belum saya tanyakan gitu, nanti agak. Nah, khusus nanti untuk Bapak Ibu dosen pembimbing MBKM, mohon kiranya nanti pertemuan lebih lanjut bisa dikoordinasikan oleh masing-masing dosen pembimbing kaitan dengan konversi tadi. Kalau ada mata kuliah yang sudah diambil, mohon dikonversi ke mata kuliah yang berdekatan dengan itu. Tinggal dikonsultasikan ke ketua MBKM, kemudian nanti kami bisa komunikasi di prodi. Oh, kami setuju ya. Berarti kita buka. Kira-kira seperti itu. Oke. Untuk waktu mungkin Pak, apakah ada batasan waktu untuk segera mengkonsultasikan ini? Nah, kalau kita lihat dari time frame-nya MBKM ini itu tampaknya saya harus klarifikasi dulu. Apakah akan dimulai kapan, Mas dan Mbak? Tanggal 15 Februari, Pak. 15 Februari. Nah, itu kan tinggal 2 minggu saja ya. Nah, usahakan sama dengan perkuliahan berarti, Pak. Ya, sama dengan perkuliahan. Jadi
diusahakan selesai minggu depan, karena kita kan harus membuka mata kuliah itu Pak Aryan. Jadi harus selesai minggu Iya Pak, depan. makanya Mohon harus ada segera. deadline-nya. Ya. Supaya Jadi cepat. deadline-nya kami sampaikan sampai minggu depan. Kalau hari ini tanggal 2, saya cek dulu kalendernya. Hari ini tanggal 21, maka deadline-nya adalah tanggal 29. Walaupun 29. offline ya, walaupun kita sedang lockdown, Anda bisa komunikasi melalui Zoom atau WA. Nanti kita berdiskusi di situ, nanti keputusannya saya terima itu tanggal 29. Karena di sini kita perlu persiapan, harus memasukkan ke SIA, kemudian kita harus buka dan seterusnya. Sehingga Anda bisa melakukan KRS. Di persiapan KRS sebelum perkuliahan dimulai sudah bisa kita lakukan. Kira-kira seperti itu Mbak dan Mas. Silahkan lagi kalau ada pertanyaan. Ya, mohon izin Pak. Pertanyaan lagi sedikit konfirmasi. Nah, untuk itu kita harus mensubmit, ada form yang perlu disubmit itu Pak, konfirmasinya sebelum tanggal 24 Januari Pak. Jadi sebelum satu isiannya itu kita harus isi berapa jumlah SKS yang harus diisikan oleh UNIF. Jadi sebelum tanggal 24 itu Pak, sekiranya 24 Januari ini ya. Oh gitu. Oke. Kalau demikian maka segera harus lebih malah cepat lagi kan, harus kesimpulan lebih cepat. Nah, tolong Bapak Ibu dosen pembimbing MBKM segera melakukan komunikasi dengan adik-adik mahasiswa. Draftnya sudah saya susun dengan sudah mempertimbangkan masukan dari Bapak Ibu, kemudian kami juga berdiskusi dengan Pak Aryan lewat chat dan seterusnya, mempertimbangkan aspek-aspek yang ada di kurikulum yang ditawarkan. Nah, saya kira kalau tidak pernah mata kuliahnya diambil, fix sudah itu gitu. Tapi kalau sudah ada yang diambil, maka perlu konversi. Terutama di poin 2 ya, apakah Anda akan mengambil TA1 atau tidak. Nah, itu kembalikan kepada adik-adik. Jadi kalau kemarin kita berdiskusi di rektorat, itu malah disarankan adik-adik itu mengambil TA langsung. Kenapa? Karena syarat TA yang sebelumnya harus sekian SKS itu kan gugur di sini gitu. Karena dibolehkan. Namanya program merdeka, Anda merdeka benar nih gitu, merdeka. Nah, kita yang tidak merdeka itu gitu. Nah, itu. Nah, jadi Anda dibolehkan mengambil tentu dengan bimbingan yang cukup ketat dari dosen pembimbing. Nah, itu yang perlu kita diskusikan nanti. Kalau saya ada 2 orang mahasiswanya, nanti kita berdiskusi via Zoom saja. Kemudian ada Pak Ramaf, tidak salah 4 orang, 4 apa 3 ya tidak salah. Pak Zap ada 1, Pak Wira ada 4, tidak salah ya. Nah itu mohon segera nanti komunikasi. Jadi sebelum tanggal 24 mestinya ya. Nanti karena beda-beda, karena masing-masing topik itu beda surat pernyataannya nanti. Oke, Pak. Untuk tanda tangan itu saya sarankan kita boleh menetapkan e-sign karena kita sedang lockdown. Ya. Oke. Baik, terima kasih sudah jelas, Pak. Ya, sama-sama Mas Awaludin. Silakan yang lain, jangan ini, mohon kiranya menyampaikan kalau ada hal-hal yang kurang jelas gitu. Ya, silakan yang lain mungkin. Mungkin pertanyaan dititipkan semua ke Awaludin tadi, Pak. Jangan-jangan seperti itu nih. Ya, cukup banyak pertanyaan dari Mas Awaludin, cukup jelas, cukup bisa menjelaskan apa yang diperlukan. Nah, saya belum tahu, saya dikit konfirmasi nih. Apakah proses perkuliahannya di ID Bangkit ini menggunakan bahasa Inggris atau bagaimana, Mbak Mas? Kalau karena saya lihat dari pengumuman itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Baik Pak, mohon izin menjawab Pak. Iya Pak, untuk itu bakal seperti keseluruhannya akan menggunakan bahasa Inggris Pak, karena di proposal pada saat kita pendaftaran pengajuan itu ada persyaratan harus bisa berbahasa Inggris Pak. Ya. Nah ini penting. Saya yakin Mbak dan Mas yang sudah mendaftar ini punya kompetensi untuk itu sehingga lulus gitu. Kalau enggak bisa tentu kan tidak akan diluluskan. Maka dari itu saya atas nama
Ketua Kaprodi, Ketua Prodi Teknik Informatika mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa yang sudah berhasil. Mudah-mudahan di semester selanjutnya itu semakin banyak adik-adik mahasiswa yang bisa mengikuti program sejenis lainnya seperti MBKM ini. Nah, penjelasan lain tentang MBKM yang lain itu akan saya sampaikan lagi di Open Talks yang akan kita laksanakan di awal Februari tahun ini sebelum perkuliahan dimulai. Mudah-mudahan di situ juga akan dijelaskan apakah Anda misalkan yang saat ini sudah mengikuti ID Bangkit, semester depan masih ingin mengikuti MBKM, itu masih dibolehkan. Karena aturan dari kementerian menyatakan mahasiswa boleh mengambil MBKM selama 2 semester. Jadi sekarang 1 semester di ID Bangkit, selanjutnya misalkan Anda ingin melakukan MBKM, misalkan KKN, tematik MBKM, itu dibolehkan. Nanti Anda full melakukan KKN selama 6 bulan, atau bisa juga yang lainnya, bisa juga melakukan riset, bisa riset independen. Kemudian bisa juga melakukan magang, misalkan magang yang 6 bulan, itu masih boleh. Jadi mata kuliahnya ya dikonversi menjadi 20 SKS lagi gitu. Nanti sepenuhnya syarat lulusnya sementing 145 gitu. Entah Anda masuk mata kuliah ekonomi dan kawan-kawan itu bisa saja. Saya kira itu silahkan kalau masih ada. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Andi ada masukan? Belum ada Pak. Nggih. Ini Pak. Nggih. Kalau Pak Ari, Pak Gibran, itu kalau ada silahkan. Dari saya masih belum ada Pak, karena tadi sudah terjawab juga dari Pak masukan dari Pak Aryan. Oke Pak, kebetulan masukannya sudah bagus-bagus tadi Pak. Penjelasan Pak Fazil ya sudah cukup. Oke, kalau tidak ada Pak Aryan, saya kembalikan ke Pak Aryan. Pak Aryan, monggo. Oke, terima kasih Pak. Ya, berhubung pertanyaan mungkin tadi sudah diwakili oleh Muhammad Awaluddin mungkin ya, sehingga bisa menjawab tanda tanya mungkin dari adik-adik mahasiswa. Selanjutnya nanti ya bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing tentu saja ya, konsultasi yang intensif gitu supaya tidak ada kebingungan lagi gitu ya kaitannya dengan konversi ini khususnya, karena mungkin tadi kasusnya ada yang sudah mengambil mungkin ya, ada yang sebelumnya mengambil berapa dan lain sebagainya. Jadi silakan segera untuk mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing. Sampai tadi tanggal 24 gitu ya. 24 perlu diingat ya. Jadi tanggal 24 karena harus diserahkan datanya diserahkan ke Bangkit juga ya. Di Prodi juga harus segera dikumpulkan untuk proses pengisian KRS nanti via SIA. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan berarti kita tutup Pak ya. Ya, silakan hari Pak ini. Aryan. Oke, ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dosen dan adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga pada semester ini semuanya lancar-lancar dan nanti pada akhirnya gitu ya nilai yang didapatkan juga atau nilai konversinya juga bagus-bagus gitu Pak ya. Oke, saya tutup untuk sesi hari ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oh, oke, mungkin saya konfirmasi dulu. Ke mahasiswa yang bimbingan dengan saya, boleh kita komunikasi lewat ini biar sekalian aja. Iya Pak, silakan Pak. Oke. Yang lain boleh, ini bebas. Boleh bebas. Mau ikut boleh, mau enggak? Iya, ikut boleh aja. Silakan aja. Saya izin Bapak Ibu dosen, Atau mungkin ini aja Pak, dibuat bisa nggak dibuat apa namanya? Breakout Pak, ya. Sekalian mungkinnya dosen biar sekalian ini. kumpul gitu. Breakout room ya. Oke Pak, kalau bisa di ini aja biar kalian nanya-nanya nih yang
Bentar. Gimana caranya Mas Rame? Saya create. Saya Bentar, kebetulan. saya colek Co-host ya. mungkin co-hostnya ke Co-host Pak nggak Rama aja bisa. mungkin Pak. Oke. Biar Oh, bisa. host. Co-host nggak bisa? Host nggak bisa, Pak. Host Oh, aja. jadi Kalau host aja nge-share- berarti Side. Oke, sebentar, saya cek. Rama. Ram, saya jadikan host, Ram. Iya, Pak. Tak Ya, coba ya. diatur silakan. Oke. Jadi berapa jadinya ini yang ada pembimbingnya 3? Ada 3 berarti, karena Pak Zap tampaknya belum Oh iya, muncul ya. Pak Zap Oke. masih belum ada. Pak, coba konfirmasi ke Pak Wira. Pak Wira, halo Pak Wira. 4 aja dulu, Pak. Oke. Ya. Mungkin bisa komunikasi langsung aja Pak Wira kaitan dengan konversi, karena tanggal 24 ternyata terakhir. Nah, kini udah tanggal 21. Ya, Oke. Saya izin lip duluan Pak, menunggu silakan. info selanjutnya nanti dari teman-teman. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryan. Oke, Pak. Zap. Coba udah tak buka Pak ininya. Oke. Coba tak sign dulu Pak. Oke. Pak Wira. Yang ini mahasiswanya kelihatan nggak sih untuk breakout-nya? Bisa dipilih nggak? Mungkin biar sekalian. Ian ke saya berarti ya. Siva ke Pak Wira ya. Terus Cita ke Pak Pase, Skarsari Bintang ke Pak Wira. Sama Zikri Ramadan ke Pak Pase. Waludin. Riko, ini belum ada Pak Zap ini. Ya Pak. Kamu bebas deh, mau kemana aja dulu. Ikut nimbrung dulu dah Pak. Mau kemana kamu? Nggak tahu nih Pak. Oke. Kamu boleh deh, saya masukin ke saya juga boleh deh. Saya bantuin ke Pak Zap. Pak Zap mungkin lagi sibuk. Iya Pak, benar Pak. Ditampung dulu saja. Ayo dah, ayo Pon ya. Ya, Pak.